Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pajrin, anggota Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3, Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan memaparkan tugas individu mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Sintesa agenda 3 dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan rule of government. Yang pertama, apa kedudukan, peran, dan juga tugas ASN? Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Kemudian peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi acuan bagi para aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi yang lainnya. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun klasifikasi pelayanan publik yaitu yang pertama pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, yang ketiga pelayanan jasa, dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Nah, untuk mewujudkan pelayanan yang prima ada prinsip dalam pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian unsur penting dalam pelayanan publik yang pertama penyelenggara layanan, yang kedua si penerima layanan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Kemudian lagi pola pikir sebagai layanan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya ada etiket layanan publik. Yang pertama yaitu sikap sopan dalam komunikasi, yang kedua sikap menghormati pihak lain, yang ketiga sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, yang keempat sikap suka menolong, yang kelima tenggang rasa, yang keenam ramah, akrab, dan bersahabat, yang ketujuh sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi.
Nah, selanjutnya apa itu World of Government? World of Government atau biasa yang disingkat dengan WOG menurut United States Institute of Peace adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Nah, kemudian penerapan WOG. Yang pertama itu penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Adapun beberapa tantangan dalam WOG yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, best practice di Indonesia yaitu yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19. Pembentukan Satgas COVID-19 ini merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian best practice yang kedua yaitu BPJS Kesehatan. Dengan adanya BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang sangat baik. Nah, di sini personal branding dari saya yaitu menjadi ASN idaman, yang artinya integritas dalam melayani negara. Nah, karena profesi saya sebagai seorang guru, saya pun memiliki sebuah motto yaitu jadilah guru idaman yang hadirnya selalu dirindukan. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.